Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Gilang di YouTube channelnya Gilang AI. Nah, kali ini Gilang nggak akan bahas beasiswa, tapi Gilang akan membahas mengenai CV. Gilang akan sharing mengenai excellent CV yang khususnya CV akademik, bukan CV yang untuk melamar pekerjaan, teman-teman. Jadi kita nanti nggak akan bahas itu. Jika kalian sedang atau akan membuat CV akademik untuk melamar beasiswa, mungkin kalian bisa menonton video ini sampai habis sebagai referensi untuk membuat CV kalian. Nah, sebelum kita membahas tentang excellent CV, kita akan berkenalan dulu nih. Apa sih CV itu? Kepanjangan dari curriculum vitae. CV is a document that job applicants use to showcase their academic and professional accomplishments. Nah, CV ini biasa digunakan oleh para pencari kerja, tapi tidak hanya itu. Jadi CV bisa digunakan juga untuk apply beasiswa. Contohnya beasiswa ITB yang sekarang ini buka. Karena beasiswa tersebut membutuhkan CV, jadi kalian bisa membuat CV untuk apply beasiswa. Khususnya untuk CV akademik ya, teman-teman. Nah, CV itu dokumen seperti apa sih sebenarnya? CV itu dokumen yang menunjukkan tentang riwayat akademik kita, kemudian prestasi-prestasi di tempat kerja kita, atau riwayat pekerjaan yang pernah kita lakukan, seperti itu. Dan isinya juga beragam. Nah, mengenai CV, teman-teman. Jadi ini udah Gilang tuliskan buat kalian. Ini ada beberapa isi CV secara umum, tapi ini bisa lebih berkembang sesuai dengan tujuan kalian memberikan CV ini ke instansi atau organisasi apapun. Ini bisa berkembang dan juga sesuai dengan pendidikan dan experience kalian. Yang pertama, isi CV secara umum adalah personal information, kemudian education, work experience, honor and awards, kemudian ada juga berisi skill, publication. Kalau kalian sering publikasi jurnal internasional ataupun nasional, kalian bisa mengisikan publikasi kalian di CV ini. Kemudian references. Ataupun kalian kalau menjadi anggota di suatu member yang itu terkenal dan relate dengan apa yang kalian mau apply, bisa dimasukkan di CV. Nah, kemudian untuk apa sih CV itu? CV itu kalau bagi perusahaan atau sebuah instansi itu untuk mempermudah mereka mengevaluasi kompetensi bakat yang dimiliki oleh pelamar mereka gitu. Jadi untuk melihat ini seperti apa sih orang-orangnya. Jadi lihatnya itu dari CV untuk yang pertama. First impression-nya dari CV. Apakah ini dia cocok atau mempunyai pengalaman yang kita butuhkan di perusahaan ataupun di beasiswa, lihatnya pertama itu dari CV. Nah, untuk pelamar itu mendeskripsikan kemampuan yang dimiliki secara realistis dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan ataupun instansi gitu. Nah, kita bicara mengenai akademik CV karena di video ini Gilang klasifikasikan CV itu menjadi dua ya, akademik dan non akademik. Soalnya dari beberapa referensi itu jenis-jenis CV itu banyak sekali. Namun di video ini kita akan membahas mengenai academic CV. Oke, nah academic CV itu apa sih? Academic CV is very different from a CV used for the non-academic job applications. Jadi beda ya nanti CV yang akademik sama non-akademik. Nah, kalau yang akademik itu fokusnya purely on your academic achievement and experience. Gitu. Jadi di sini udah di-upload sama Gilang. Ini fokus di academic achievement and experience. And there is no page limit, although you should always keep inconsistent and relevant. Maksudnya ini kayak gimana? Jadi walaupun nggak ada limitasi harus berapa lembar untuk academic CV, tapi perlu digarisbawahi CV itu harus relevan dan concise gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian punya pengalaman yang sudah lama banget dan itu akan kalau ditulis membuat CV kalian jadi panjang, mending itu nggak usah. Jadi kasih yang up to date, yang relevan sama instansi yang akan kalian apply. Saran Gilang itu 5 tahun. 5 tahun di ke belakang untuk prestasi yang dimasukkan. Tapi nanti kita akan bahas di belakang ya. Nah, format CV itu seperti apa? Formatnya itu kita bahas ada beberapa poin. Ini aku tuliskan ada 3. Yang pertama dari panjangnya. CV itu sepanjang apa sih? Kalau di atas tadi nggak ada limitnya. Apakah benar seperti itu? Ataukah harus seperti apa? Nah, jadi CV itu should not be too long and
not too short, jadi nggak terlalu panjang banget dan nggak terlalu pendek banget. Panjangnya CV itu depends on atau bergantung pada education and working experience di beberapa tahun. Kemudian untuk yang entry level positions, the CV length can be 1 to or 2 page. Jadi 1 sampai 2 itu sebenarnya sudah cukup, atau 10 lembar. Untuk posisi that required higher qualification and more experienced personnel. Jadi kalau semakin profesional suatu bidang, jadi CV-nya itu bisa semakin panjang. Oke, nah ukuran fonts-nya itu yang direkomendasikan seperti apa? Untuk ukuran fonts itu yang penting mudah atau gampang dibaca dan mudah untuk diterapkan di seluruh dokumennya. Nah, ini ada beberapa rekomendasi untuk font. Kalian bisa menggunakan Arial, Calibri, Cambria, dan TNR, Times New Roman. Nah, besarnya bisa 10 sampai 12 poin. Untuk yang headings nanti harus di bold biar nanti bisa membedakan mana yang heading, mana yang isinya. Kemudian setelah kita bahas panjang CV, ukuran font, jadi CV itu harus menggunakan proper grammar and spelling. Kalau itu menggunakan bahasa Inggris, pun bahasa Indonesia juga sama, harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Tips untuk membuat CV. Yang pertama, in a CV presentation is everything. Jadi CV itu harus terlihat bagus, harus terlihat excellent untuk first impression bagi orang yang membaca. Jadi kalian harus perhatikan quality, clarity, relevancy, and usefulness. Kayak gitu. Nah, kemudian keep your CV up to date. Jangan sampai yang kalian masukkan ke CV itu udah lama banget. Dan juga keep your CV short and sweet. Nggak terlalu pendek ya, short and sweet. Dan yang terakhir adalah think about structure. Jadi kalau kalian memasukkan tulisan atau informasi yang ada di CV itu harus terstruktur. Contoh, kalian mau nulis CV itu berdasarkan tahun. Jadi tahun dari yang terbaru sampai yang terlama. Kemudian atau kalian nulis dari yang prestasi yang paling excellent ke prestasi yang biasa-biasa saja. Jadi strukturnya perlu diperhatikan, salah satunya seperti itu. Nah, ada beberapa website yang mengkategorikan dua CV, excellent CV dan juga bad CV. Nah, contohnya seperti apa? Untuk excellent CV dan bad CV, kita lihat di paling bawah. Nah, untuk yang excellent itu professionally written to impress employers and secure job interview invitation. Nah, bad itu seperti apa? Unimpressive and poorly written CV. Jadi udah nggak impresif, terus tulisannya itu amburadul dan nggak jelas panjang lebarnya. Terus nggak jelas maksudnya itu apa yang disampaikan gitu. Di bidang kita itu kayak gimana? Itu nggak jelas. Nanti Gilang kasih contohnya buat ini, oke? Nah, dari website tersebut, inilah contoh dari example of a bad CV. Jadi kayak gini, masa CV kayak gini ya. Jadi nanti kalian setelah lihat video ini, jangan sampai buat CV yang ala kadarnya. Tulisannya kayak nggak jelas, kayak ini tulisannya, ya fontnya 2 cukup sih. Tapi cuma, ya nggak mungkin lah kayak gini gitu. Kurang greget gitu kalau cuma gini doang kan. Nah, CV yang excellent seperti apa? Nanti kita lihat di ini nih. Oh, bisa. Oh, ada kok di sini. Nah, excellent CV kurang lebihnya seperti ini kan. Runtut, bagus, mudah dipahami secara sekilas. Nah, selanjutnya ini ada referensi membuat CV akademik. Itu menggunakan gaya dari Harvard dan Oxford. Kalau Gilang sekarang menggunakan Harvard, jadi CV akademik Gilang itu udah diubah menjadi Harvard dan sudah diupdate sesuai dengan work experience dan juga prestasi-prestasi Gilang yang lain. Kita lihat dulu contoh dari Harvard. Nanti kalian bisa download ini ya, Gilang kasih linknya di deskripsi di Instagram, oke? Yang Harvard contohnya kayak gini. Nah, ini juga ada education, terus research experience, kemudian di sana ada additional experience, leadership activity, and skill. Ini untuk yang satu ya. Kita coba selanjutnya. Nah, ini juga ada versi yang lain dari Harvard, yang kedua. Yang di atas ini informasi pribadi, pendidikan, kemampuan, experience, leadership, language skill, and interest. Ini juga ada. Nah, ini kalau yang mau diedit nanti Gilang sertakan. Kalau yang Oxford, itu seperti ini teman-teman. Nah, Oxford seperti ini. Ini nama,
research-nya, PhD, relevant research skill, awards, education, teaching experience. Kalau misalkan kalian guru ya dan pernah mengajar, tulis saja di sini. Kemudian additional relevant experience, additional skill and course, membership of professional societies, reference, publication, conference paper. Nah, isinya ini disesuaikan dengan instansi yang kalian mau apply. Kalau misalkan kalian punya prestasi akademik, jadi tuliskan ini lebih bagus. Siapa tahu ini menjadi pertimbangan untuk Dewan Pemberi Beasiswa memilih kalian sebagai awardee yang akan datang. Itu aja yang Gilang bisa sampaikan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan linknya ini kalau kalian mau buat ini silahkan di download, dan ini nanti aku sertakan, kalian boleh pakai dan adopsi. Sukses selalu dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.